Oke, baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang penelitian kualitatif gitu ya. Kalau kemarin pada materi-materi yang sebelumnya adik-adik sudah belajar banyak sekali tentang hal-hal yang terkait dengan quantitative research, maka pagi hari ini, kita akan belajar tentang qualitative research gitu ya. Nah, kalau kita, melihat tentang qualitative research atau qualitative method gitu ya, misalnya pada sekelompok orang yang memang sudah mendapatkan pemahaman tentang qualitative method gitu, kita tanya, "Apaan sih qualitative research itu?" Gitu. Nah, maka kita akan melihat ini, ada begitu banyak yang, keluar gitu ya. Jadi, ketika kita bicara qualitative method, kita belajar tentang focus group discussion misalnya. Kita belajar tentang culture. Pada qualitative method ada partisipan. Kita akan bisa mendapatkan belief dari community misalnya, atau, kita juga akan lihat di dalam qualitative method pun ada data analisis gitu ya. Ada beberapa yang mungkin menyebutkan tentang fenomenologi gitu ya. Fenomenologi adalah salah satu approach atau pendekatan yang dipakai pada qualitative method, yang nanti akan kita pelajari. Kemudian begitu ditanyain qualitative method apaan sih? Itu adalah penelitian yang membahas tentang, pokoknya dalam qualitative method tuh kita melakukan interview deh gitu, interview orang atau interview kelompok misalnya seperti itu ya. Nah ini adalah kalau kita cari di word cloud maka akan muncul kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini gitu ya, yang masing-masing akan mempunyai makna. Tapi kita coba lihat dahulu ya, apa sih sebenarnya, qualitative research itu? Nah, saya mengambil dari tulisan Pak Pinton gitu ya, ini adalah dosen di Universitas Negeri Malang ya, di UM, bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari filsafat konstruktivisme gitu ya. Jadi kalau dulu materi kakak-kakak Anda dulu dibekali dengan, tentang terkait dengan filsafat, sejarahnya begitu, namun karena panjang sekali, jadi di sini, kita singkat gitu ya, jadi nanti hanya akan diambil sejarahnya sedikit-sedikit. Nah, di mana memandang bahwa kenyataan itu berdimensi jamak gitu ya, interaktif dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial, sehingga peneliti kualitatif itu memandang kenyataan sebagai konstruksi sosial, individu atau kelompok ya, untuk menarik atau memberi makna pada kenyataan ya, pada hal yang terjadi itu ya dengan mengkonstruksinya. Nah, sedangkan menurut Crick dan Miller, penelitian kualitatif itu adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia ya, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Nah, maksudnya apa nih gitu? Adik-adik kan kemarin belajar tentang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan sesuatu yang, fix gitu. Jadi sesuatu yang fix, sesuatu yang bisa diukur misalnya tekanan darah, misalnya, suhu, misalnya, kadar gula darah gitu. Tapi, pada penelitian-penelitian kuantitatif itu tidak bisa, menggali atau mengeksplorasi gitu ya, apa sih sebenarnya yang dialami oleh responden ini secara personal, misalnya, kalau itu secara personal. Atau misalnya apa sih yang terjadi di dalam suatu masyarakat ini gitu ya, karena setiap kelompok masyarakat pasti memiliki hal yang unik gitu. Nah, nanti kita akan belajar, tapi hal-hal yang tidak bisa dieksplor di dalam penelitian kuantitatif, maka itu bisa digali melalui metode kualitatif. Nah, jadi pada metode penelitian kualitatif itu, menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam. Jadi yang kita gali adalah, personal insight atau community insight gitu ya. Oleh karena itu, seringkali yang digunakan adalah jenis-jenis seperti focus group discussion, itu adalah teknik mencari, atau teknik data collecting di dalam kualitatif, dan bisa juga melakukan, in-depth interview yang kemudian dilakukan analisis, seperti itu. Nah,
Eee, jadi di sini pada penelitian kualitatif, kalau pada penelitian kuantitatif seringkali kita memberikan, kan kita mengenal kemarin ada 2 ya, jadi ada yang eksperimen dan ada non eksperimen gitu ya. Kalau eksperimen berarti diberi perlakuan, kalau non eksperimen itu berarti, bisa observasional ya, observasional, bisa deskriptif, bisa analitik begitu ya adik-adik kemarin belajar. Nah, kalau pada kualitatif itu adalah lebih banyak kepada observasional atau deskriptif gitu. Walaupun nanti juga akan tetap, ada analisisnya gitu ya. Dan yang dilihat, yang dianalisis adalah kondisi objek yang alamiah itu. Berbeda kalau dengan kuantitatif yang lebih menekankan untuk hasilnya bisa digeneralisasi gitu ya. Oleh karena itu membutuhkan sampel yang banyak. Tapi kalau kualitatif maka kita itu lebih, peneliti kualitatif itu lebih banyak menekankan makna daripada generalisasi. Karena seorang peneliti kualitatif biasanya memahami bahwa tidak semua hal bisa digeneralkan. Contoh, kita yang di Jawa misalnya, orang Jawa punya culture yang berbeda dengan orang yang di, Aceh misalnya. Orang Aceh punya culture yang berbeda dengan yang di Bali misalnya. Orang Bali punya culture yang berbeda dengan orang di NTT. Orang di NTT akan memiliki culture yang berbeda dengan orang di Papua gitu. Sehingga penelitian-penelitian kualitatif itu, biasanya bersifat, untuk, small scale gitu ya, untuk small community gitu, small population. Jarang, dan biasanya digunakan pada penelitian-penelitian dasar gitu ya. Nah, ini ceritanya. Kalau dulu ya, tradisinya, pada metode ilmiah, itu kan, ilmu baik biologi, fisiologi maupun anatomi ya, pada tubuh manusia itu, apabila kita mencari faktanya maka harus empiris ya, harus empiris, harus terukur, harus objektif dan bebas nilai ya, kemudian harus bisa di-generalize gitu ya, dan syarat akan teori. Di sini manusia adalah sebagai objek gitu. Responden itu adalah sebagai objek, ya kan? Makanya kan sering adik-adik kalau misalnya nanti, mulai semester 6 nanti mengerjakan tugas akhir ya, maka, pada penelitian-penelitian kuantitatif seringkali disebut sebagai objek penelitian gitu. Nah, di sini pada tradisi yang, seperti ini maka peneliti itu terpisah gitu. Peneliti itu bukan bagian dari yang diteliti gitu ya. Kemudian, dan bukan merupakan, ada beberapa variabel ya, kemudian, harus independen dari fakta. Nah, pada tradisi ini manusia atau kita itu diindra atau dilihat dalam variabel-variabel, diukur secara parametrik. Jenis kelamin, itu fix kan ya, jenis kelamin kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Kita bicara jenis kelamin, bukan gender. Kalau gender berbeda lagi. Kalau gender itu adalah konstruksi sosial gitu ya. Jadi jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu kan. Usia itu jelas. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Aktivitas gitu ya. Itu ada parameter-parameternya sendiri gitu. Kemudian apabila ini adalah penelitian yang instrumen, apa namanya, yang eksperimental, maka diberikan perlakuan. Nah, hasilnya peneliti mencari hubungan-hubungan antar variabel, gitu ya. Peneliti mencari hubungan antar variabel dan kebenarannya bersifat tunggal, gitu. Contohnya ini, faktor determinan kualitas layanan dan kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien rawat inap di rumah sakit X. Variabelnya apa tuh? Nah, variabel dari kualitas pelayanan itu apa? Gitu. Misalnya keramahan, kecepatan dalam pelayanan, seperti itu. Kemudian, apalagi, kebersihan ruangan misalnya, kemudahan dalam akses misalnya, itu adalah, variabel-variabelnya. Lah kepuasan, kalau kepuasan pasien mungkin bisa general scale menjadi puas, kurang puas, netral, cukup puas, sangat puas, misalnya seperti itu. Jadi
Seolah-olah kalau di dalam, apa namanya, padahal kan kepuasan itu kan sebenarnya sesuatu yang susah gitu ya untuk diukur gitu. Tetapi pada penelitian atau pada logical positivism, kepuasan itu dikuantifikasi gitu. Jadi kepuasan yang sifatnya abstrak gitu, itu dikuantifikasi. Jadi supaya dia bisa diukur. Nah, itu adalah yang terjadi pada, logical positivism atau yang lebih banyak pada jenis-jenis yang kuantitatif gitu. Nah, berbeda dengan pada penelitian kualitatif gitu ya, di mana ilmu tentang manusia dan humaniora dan juga mencari wacana atau perilaku manusia gitu ya, itu akan memberikan fakta atau pengetahuan yang tidak objektif ya, syarat nilai gitu ya, di mana hal ini juga merupakan produk sosial dan historis ya, ada proses dan ada makna gitu. Nah, peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif itu tidak bisa terpisahkan dari yang diteliti. Sehingga pada penelitian kualitatif ini, antara peneliti dengan yang diteliti itu kemudian menyusun konstruksi bersama. Nah, itu nanti pada saat kita belajar tentang analisis data minggu depan, hari Jumat ya, Jumat depan, itu kita akan belajar tuh bagaimana sih, eee antara, peneliti dengan yang diteliti ini menyusun konstruksi bersama. Ada yang kemudian untuk menghilangkan bias harus dilakukan namanya triangulasi misalnya. Jadi semacam ada, eee begini, oke dari yang saya tangkap itu, kesimpulan dari focus group discussion kita adalah seperti ini, A, B, C. Kemudian itu diserahkan kembali pada responden ya, pada orang-orang yang, diteliti gitu ya. Kemudian mereka yang diteliti membaca dan menganalisisnya. "Oh ya benar kok kayak gini," dikembalikan. Sehingga kemudian pada akhirnya membentuk sebuah konstruksi bersama. Itu yang terjadi pada penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif, itu sifatnya deduktif. Jadi teori mengarahkan studi. Sehingga kalau pada adik-adik nanti misalnya TA-nya adalah penelitian kuantitatif, Anda harus punya namanya konsep teori, gitu ya. Saya punya hipotesis ini, konsep teorinya adalah seperti ini. Kemudian baru dibuktikan dengan penelitiannya, gitu kan. Nah, nanti tinggal apakah hipotesisnya diterima, ditolak, atau diperbaiki, begitu. Nah, sifatnya deduktif pada penelitian kuantitatif. Seperti itu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah manusia itu memiliki keunikan gitu. Di mana satu sama lain berbeda. Selain itu, manusia juga memiliki akal budi pembentuk kesadaran gitu ya. Dan ini dapat berubah sesuai ruang dan waktu. Jadi misalnya begini, ketika kita mau mengetahui bagaimana sih sebenarnya respon tenaga kesehatan yang ada di puskesmas terhadap korban-korban kasus KDRT misalnya atau korban-korban kasus kekerasan. Apakah petugas di puskesmas itu dapat melayani korban-korban kasus kekerasan gitu ya, eee, atau tidak? Apakah mereka punya pengalaman atau tidak? Nah, ketika kita pelajari ini atau kita lakukan penelitian ini di tahun 2019 atau 2018, maka bisa jadi ketika kita mengulang lagi atau melakukan penelitian yang sama pada tahun 2021, hasilnya itu bisa berbeda. Kenapa? Karena ini tadi gitu, manusia atau sistem itu dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Nah, itu akan lebih mudah ditangkap oleh penelitian-penelitian jenis yang kualitatif gitu. Objek yang diserap ya, itu tidak bisa lepas dari kesadaran itu sendiri. Jadi artinya di sini, apa namanya, perubahan-perubahan yang bersifat, individual atau perubahan yang bersifat, small population itu, eee, akan mengalami perubahan-perubahan, begitu. Nah, kemudian kebenaran bergerak sesuai dengan gerak manusia ya, pengamat dan manusia yang diamati dalam lintasan ruang dan waktu.
Paling mudah adalah misalnya terkait dengan attitude gitu ya. Attitude kalau dulu gitu ya, pada zaman saya masih kuliah di mana internet masih sangat jarang sekali gitu ya, maka kita akan, eee, tidak tidak bertemu dengan kelas daring seperti ini, gitu. Sehingga kalau dulu dilakukan penelitian yang terkait dengan, efektivitas kuliah daring, maka tentu tidak akan ketemu. Berbeda dengan kalau misalnya saat ini gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu ya, terkait dengan metode pemberian kuliah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu, apa yang tidak bisa ditangkap oleh, quantitative method itu adalah contoh tentang kehidupan mental. Jadi kehidupan mental tidak dapat dipelajari secara langsung gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang feels, patient perception for example, patient opinion for example, maka itu tidak akan bisa ditangkap oleh penelitian-penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena patient perception itu bisa sangat berbeda satu orang dengan orang yang lain. Patient perception terkait dengan diabetes itu sangat berbeda antara pasien A, pasien B, pasien C, pasien E gitu ya. Itu sangat berbeda. Nah, lalu bagaimana menangkap fenomena yang seperti ini? Nah, disitulah dibutuhkannya penelitian kualitatif gitu ya. Baik, kemudian kita, masuk pada proses tradisi naturalistik, di mana manusia tuh memiliki keunikan ya, manusia memiliki akal budi yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, semua itu seringkali memang tidak objektif gitu ya, karena satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Namun demikian syarat nilai gitu. Kenapa syarat nilai? Satu contoh adalah begini, syarat nilai itu adalah terkait dengan value. Pada tahun 2006 ketika 2005 ya, jadi 2004 Desember itu terjadi, tsunami dan gempa di Aceh. Bulan Maret 2005 itu terjadi gempa besar lagi di mana waktu itu, yang terkait adalah atau daerah titik gempanya ada di dekat, Pulau Nias gitu ya. Masyarakat di Simelu pada gempa bulan Maret itu hanya sedikit atau masyarakat, di daerah Simelu waktu itu sedikit sekali korbannya. Kenapa? Karena di sana ada local wisdom yang menyatakan bahwa kalau ada gempa, kamu harus langsung naik ke atas gitu. Kamu harus langsung naik ke atas. Sehingga pada saat yang gempa tersebut, begitu ada gempa, masyarakat langsung berbondong-bondong dengan local wisdom-nya, itu langsung naik ke daerah perbukitan. Sehingga ketika terjadi tsunami gitu ya, maka yang terdampak sangat kecil sekali atau korbannya sangat kecil sekali. Itu yang disebut dengan syarat nilai. Apakah local wisdom ini juga berlaku di tempat lain gitu? Ternyata tidak gitu kan. Nah, buktinya apa? Buktinya pada saat di Aceh gitu ya, yang di pesisir Aceh sendiri yang paling banyak terdampak gitu. Ketika ada gempa, gempanya kan besar sekali itu ya, hampir berapa berapa skala Richter itu 8 sekian gitu. Itu yang ada adalah ketika mereka melihat air laut surut, mereka malah terheran-heran gitu, malah mendatangi, "Loh, air lautnya surut, banyak ikan segala macam." Sehingga kemudian ketika tsunami-nya datang, mereka sudah tidak sempat lagi menyelamatkan diri gitu. Nah, local wisdom semacam ini itu tidak didapati pada tempat yang lain gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini itulah yang bisa di-capture oleh jenis-jenis penelitian yang kualitatif. Nah, nanti kita akan bicara tentang logi gitu ya, etnologi. Nah, kemudian, eee, yang terkait dengan produk sosial dan historis, kemudian proses, ya, proses itu kan susah. Proses itu tidak bisa dikuantifikasi. Proses itu tidak bisa dinilai dengan angka 0 sampai 10 gitu ya. Maka siapa yang capture proses yang unik ini gitu? Maka kualitatiflah yang kemudian menangkap proses ini. Begitu juga dengan makna. Nah, ini ya. Jadi pada penelitian kualitatif itu sifatnya induktif.
Jadi teori tidak mengarahkan studi. Jadi peneliti-peneliti kualitatif itu tidak punya, hipotesis duluan gitu. Jadi kita tidak punya hipotesis duluan, tapi kita itu mengikuti flowing gitu ya, mengikuti, alur gitu. Nanti apa yang akan kita temukan di sana? Kalau kita temukan seperti ini terus bagaimana gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu sifatnya sangat dinamis gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik pada saat penelitian kuantitatif kemarin misalnya, oke penentuan besar sampel, kemudian cara pengambilan sampel, kemudian, seperti itu, sudah ditentukan dengan clear gitu ya. Tetapi kalau pada penelitian kualitatif, sampel, responden ya, atau subjek penelitian itu bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan yang apa namanya, sesuai dengan fenomena yang diambil gitu. Jadi misalnya terdapat satu fenomena unik, misalnya kita merencanakan tadinya cuman FGD doang deh gitu, FGD dengan 5 kelompok katakanlah. Setelah dari FGD kita ternyata menemukan beberapa peristiwa unik nih, beberapa, hal yang unik. Maka kemudian kita bisa mengambil, oke, hal-hal yang unik tadi akan coba kita in-depth, kita lakukan explore gitu. Maka kita lakukan in-depth interview gitu. Nah, itu bisa terjadi pada penelitian kualitatif sehingga bisa sangat berkembang. Begitu. Oke. Nah, maka kemudian terjadilah paradigm war gitu ya. Jadi memang ini, unik sekali gitu di dalam, apa namanya, populasi sains gitu ya. Bahwa ada orang-orang yang, ada banyak researcher yang sangat, apa, pokoknya apa, kuantitatif 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 gitu. Yang satunya lagi kualitatif 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 gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Itu depends pada apa yang mau dicari. Nah, jadi, selalu kemudian mana yang lebih baik gitu? Apakah, yang, apa namanya, kualitatif, apa, yang, kuantitatif gitu ya, ataukah yang kualitatif gitu, ya kan? Lalu kalau yang kualitatif, lu gimana dong ngecek validitasnya? Gimana dong reliabilitasnya? Nah, seperti itu ya. Kalau kalau yang kuantitatif itu kan reliabilitas dan validitas menjadi hal yang sangat penting ya. Kalau di dalam kualitatif, validitas juga penting loh gitu. Tetapi untuk reliabilitas gitu ya, tergantung gitu. Tergantung apakah, bisa diulang lagi, diiter lagi atau tidak gitu. Nah, ini. Jadi pengakuan bahwa masing-masing paradigm itu punya tradisi atau filosofisnya sendiri. Jadi kalau yang positivistik tadi ya, filosofinya adalah logical positivism. Kalau yang naturalistik ya, ada fenomenologi dan ada interpretif gitu. Apakah dua-duanya bagus? Dua-duanya bagus tergantung pada apa yang Anda cari. Kalau Anda mencari sesuatu yang bersifat proses, mencari makna, ya jangan pakai yang logical positivism. Nggak cocok, nggak masuk ya. Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang misalnya membutuhkan apa yang harus bisa di-generalize gitu, ya jangan pakai yang naturalistik. Karena yang, naturalistik bersifat apa tadi? Induktif gitu ya. Oke. Nah, jadi ada perbedaan mendasar dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif mencari hubungan antar variabel, ya, sifatnya deduktif ya, dari satu teori kemudian dikembangkan gitu ya, dari satu teori kemudian kita punya hipotesis baru kemudian kita buktikan gitu, sifatnya deduktif. Kemudian tujuan atau pertanyaan penelitian bersifat spesifik ya, sempit dan terukur gitu. Harus spesifik dan terukur karena kalau tidak spesifik dan tidak terukur maka tidak bisa dilakukan penelitiannya gitu. Jadi harus spesifik, lu mau nyari apa gitu. Kemudian pengumpulan datanya melalui sampel dengan jumlah besar. Kenapa? Karena untuk generalisasi. Pada, penelitian kuantitatif kalau itu berupa, kuesioner misalnya, maka pertanyaan dan pilihan jawaban disediakan. Jenis-jenis pertanyaannya adalah yang close-ended question gitu ya. Ya, tidak, setuju, tidak, gitu-gitu ya. Kemudian bisa berupa scale,
Nah, semacam itu. Instrumen penelitiannya disiapkan dan diukur reliabilitas dan validitasnya diukur dengan statistik ya. Jadi reliabilitas dan validitasnya diukur dengan statistik. Kemudian data juga dianalisis dengan statistik dan laporan penelitiannya itu dengan bahasa dan format yang standar. Jadi kalau bisa digambarkan analoginya adalah kuantitatif itu ya kalau kotak ya kotak, kalau bulat ya bulat gitu. Jadi formatnya sudah terstandar. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu bisa mencari penjelasan tentang suatu fenomena, gitu ya. Tadi ya. Jadi biasanya apakah itu fenomena personal atau fenomena dalam kelompok seperti itu. Kemudian sifatnya induktif ya. Dari sifatnya induktif. Jadi di sini teori itu tidak pada awal studi ya untuk mengarahkan tujuan gitu ya. Berbeda kalau dengan kuantitatif teori harus kuat dulu gitu kan. Kalau induktif tidak gitu. Makanya kenapa penelitian kualitatif itu banyak sekali dilakukan pada penelitian-penelitian yang dasar. Kemudian tujuan dan pertanyaan penelitian diformulasikan secara umum dan bisa berubah dalam proses penelitian. Karena itu tadi ya, jadi kualitatif research itu adalah a dynamic process gitu. Sampel itu dalam jumlah kecil karena fenomena dilihat secara holistik gitu ya. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu adalah sebagai instrumen penelitian. Data adalah berupa wacana atau kata-kata dan analisisnya adalah berupa analisis teks ya, analisis teks. Dan laporan penelitian ini bersifat fleksibel. Makanya kalau adik-adik belajar tentang kualitatif gitu ya, browsing di internet misalnya tentang kualitatif research gitu. Maka adik-adik tidak akan bisa menemukan sesuatu yang seragam gitu. Kalau kuantitatif kan udah jelas nih strukturnya, arahnya gitu. Tapi kalau kualitatif karena dia dynamic dan fleksibel, maka tidak ada keseragaman yang fix gitu ya, ada seragam besar gitu. Nah, tidak begitu karena masing-masing unik gitu. Nah, ini ya. Jadi pada qualitative research, maka yang ada adalah explore and discover. Jadi semakin baik Anda melakukan eksplorasi, maka semakin baik hasil yang keluar gitu. Semakin banyak hasil yang bisa didapat. Kemudian mencari depth of understanding, mencari pemahaman yang mendalam gitu. Mencari pemahaman yang mendalam. Kemudian melihat fenomena sosial ini secara menyeluruh ya, secara holistik gitu ya, tidak satu-satu. Kalau tadi kan di kuantitatif variabelnya satu gitu ya. Tapi kalau pada kualitatif itu melihat sosial fenomena itu as a whole ya, sebagai sesuatu yang holistik. Kemudian provide insight into meanings of decision and action. Jadi orang itu atau responden atau subjek penelitian itu seringkali mengambil decision atau action itu kan ada insight-nya masing-masing gitu. Nah, itu bisa digali dengan qualitative research gitu. Selain itu, karakteristiknya adalah asking why, how, and under what circumstances that the things it's occur gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu akan menanyakan kenapa gitu. Kenapa sih kok tenaga kesehatan itu ternyata kalau ada pasien dengan kasus kekerasan, mereka tidak paham itu gitu. Atau tidak aware dengan itu. Nah, itu bisa kita gali tuh why-nya. Kemudian how they serve gitu ya. Bagaimana mereka melayani orang-orang dengan pasien dengan kasus kekerasan atau dugaan kasus kekerasan. Nah, itu hanya bisa digali dengan qualitative research gitu. Kemudian menggunakan interpretif ya dan open ended method. Jadi kalau kualitatif pasti enggak. Jadi kalau kualitatif peneliti itu cukup bertanya dengan satu kalimat. Jika ada korban dengan dugaan kasus kekerasan datang ke puskesmas jenengan gitu ya, datang ke puskesmas Anda, biasanya atau apa yang Anda lakukan gitu. Kita tidak memberikan option, tapi responden atau subjek penelitian bisa menjawab
dengan bebas. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian bisa kita misalnya ada 6, 7, 8, 9, 10 petugas kesehatan, kita tanyakan dengan yang sama, maka jawabannya bisa sangat berbeda. Kemudian kita bisa lakukan interpretif gitu. Kemudian iteratif rather than fix. Jadi iteratif itu diulang-ulang ya, jadi diulang-ulang begitu. Kemudian emergent rather than pre-structure gitu ya. Jadi lebih apa istilahnya emergent tuh. Kalau structured itu sudah terstruktur, tapi kalau emergent itu lebih apa dynamic gitu ya. Involve responden as active participants gitu ya. Jadi responden itu adalah partisipan aktif gitu ya. Yang bisa kita tanyai perception, opinion gitu ya, experience gitu yang penting. Nah, kemudian investigator atau peneliti adalah merupakan instrumen di mana merupakan bagian dari penelitian gitu. Itu uniknya. Nah, ini adalah qualitative research approach yang paling common, yang paling umum gitu ya. Ada beberapa misalnya pada disiplin antropologi gitu. Domainnya adalah culture, research traditionnya bisa berupa etnografi atau etnoscience gitu. Ya, jadi di mana hal ini bisa menangkap holistic view of a culture, mapping of cognitive world of a culture gitu ya. Kemudian bisa menangkap makna dari tradisi itu ya, seperti yang tadi saya ceritakan, bisa menangkap makna local wisdom yang bisa menyelamatkan banyak orang ketika gempa besar terjadi gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Terus apa hubungannya sih antropologi sama kesehatan? Nah, jangan salah gitu. Ada irisan yang sangat besar antara antropologi and health gitu. Adik-adik kalau ada yang berasal dari NTT mungkin ada tradisi panggang ya, tradisi panggang di mana ibu baru melahirkan dan bayinya kemudian harus ditaruh di atas perapian supaya hangat. Nah, itu bisa ditangkapnya adalah dengan penelitian etnografi gitu. Ada yang pernah mendengar yang dari NTT, dari daerah timur mungkin ada sunat tradisional, sunat sifon mungkin? Atau kalau misalnya di Papua dengan rumah Honai-nya gitu ya. Nah, itu adalah apa efek atau dampak rumah Honai misalnya terhadap kesehatan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa ditangkap dari penelitian yang terkait dengan etnografi gitu. Apa misalnya pada orang Jawa yang terkait dengan kultur memberikan makanan pada bayi. Jadi bayi baru lahir itu udah dikasihin pisang lotek, nasi lotek, tahu ya adik-adik? Itu adalah jenis-jenis hal yang bisa ditangkap dengan penelitian etnografi gitu. Ya, jadi sangat besar sekali irisan antara culture ya dengan health, itu besar sekali gitu. Nah, kemudian ada lagi yang sering digunakan oleh kawan-kawan dari psikologi, filosofi ya, termasuk kita di kesehatan ya, yaitu yang terkait dengan pengalaman hidup gitu. Maka kita bisa menangkapnya dengan fenomenologi atau hermeneutics, jadi interpretatif gitu. Nanti contohnya saya berikan di bawah ya. Jadi misalnya ini adalah experience of individuals within their life world. Contoh, kalau kita tahu ada FAS atau skala nyeri gitu ya. Skala nyeri adalah hal yang kualitatif tapi dikuantifikasi. Nah, memangnya nyeri itu bisa diukur gitu kan? Nggak bisa, nyeri itu nggak bisa diukur. Tapi untuk memudahkan biasanya dilakukan kuantifikasi, maka keluarlah itu skala FAS gitu ya. Nah, di sini kita tidak bisa melihat, kamu itu rasanya nyeri ya opo sih gitu. Nggak bisa gitu. Nah, yang bisa menangkap bagaimana pengalaman merasakan nyeri misalnya pada orang dengan fraktur misalnya ya. Lu ngerasain nyerinya gimana sih gitu? Yaitu dengan fenomenologi gitu. Ya, dengan fenomenologi atau dengan hermeneutics. Jadi ada 10 orang dengan
fraktur gitu kan. Posisi fraktur bebas. Mungkin ada yang fraktur di di bagian kaki, di bagian tangan, di bagian rusuk. Tapi semuanya ditanyain pengalaman nyerinya gimana. Pasti perasaannya semuanya pasti pengalamannya setiap orang akan berbeda. Nah, hal inilah yang di-capture dengan proses fenomenologi atau hermeneutics gitu. Nah, kemudian pendekatan yang lain yang sering digunakan pada psikologi adalah yang terkait dengan behavior dan event gitu. Disebut sebagai etologi atau pendekatan etologi atau pendekatan ecological psychology. Contohnya yang paling gampang di sini kalau pada bidang health itu adalah ketika kita melihat atau ketika kita melihat proses perubahan perilaku pada orang atau sekelompok orang. Nah, baru kita bisa menangkapnya dengan etologi atau ecological psychology. Kalau Anda dengan quantitative research itu hanya bisa melihat, katakanlah, misalnya pada bulan Januari Anda lakukan baseline dengan kuesioner kuantitatif. Kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Anda berikan intervensi ya, peningkatan knowledge, kemudian Anda mencoba mengubah perilaku gitu ya. Maka Anda kemudian akan bisa melihat bahwa pada bulan Desember itu ada perubahan. Kalau kuantitatif itu hanya melihat, oh iya ada peningkatan pengetahuan, oh iya ada peningkatan, ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak menggosok gigi menjadi menggosok gigi, misalnya seperti itu. Tapi bagaimana proses perubahan perilaku itu terjadi, itu tidak bisa di-capture dengan kuantitatif. Yang bisa menangkap itu adalah penelitian kualitatif. Jadi misalnya bagaimana sih proses Anda sampai kemudian dari yang tidak gosok gigi menjadi gosok gigi misalnya. Ya saya, ini, tadinya nggak tahu kalau gosok gigi itu penting gitu kan misalnya dari seperti itu. Terus habis itu ada penyuluhan kemarin sama kakak-kakak dikasih tahu gitu kan. Terus saya belajar cara menggosok gigi dikasih tahu sama kakak-kakak. Nah ini kan Anda akan belajar atau melihat proses perubahan perilaku gitu ya. Nah mungkin nanti Anda bisa tarik itu ke beberapa teori perubahan perilaku. Nah itu prosesnya hanya bisa ditangkap oleh pendekatan etologi atau ecological psychology gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang sering yaitu di aspek sosiologi biasanya digunakan oleh kawan-kawan dari sosiologi tapi juga sudah mulai banyak di kesehatan juga adalah grounded theory, ethnomethodology dan semiotik gitu ya. Di mana domainnya pada social setting. Jadi sosiologi mempelajari pada komunitas tertentu gitu ya, bukan individual. Nah, kalau di sini maka social structural itu merupakan hal yang penting gitu. Kemudian ada shared agreement ya, ada shared agreement. Jadi ada pada proses etnometodologi itu kita juga akan meminta apakah yang kita capture itu sudah tepat atau belum sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu ya. Jadi ada shared agreement gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pada area sosiolinguistik ya, ini biasanya domainnya human communication, ada discourse analysis. Nah, discourse analysis ini agak jarang kalau di kesehatan ya, biasanya lebih ke arah ini karena terkait dengan communication ya. Jadi biasanya di sini adalah yang terkait dengan conversation. Jadi analisis sebuah diskusi misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada history ya, ada historical analysis banyak digunakan banyak digunakan oleh kawan-kawan dari history yang terkait dengan past behavior, event and condition seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, kita coba lihat beberapa yang sering digunakan pada yang sering digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif di kesehatan, gitu ya. Nah, kita masuk nih pada etnografi yang tadi kan ya, etnografi pada health research.
Etnografi itu involve the description and interpretation gitu ya. Jadi pada etnografi itu yang penting adalah adanya deskripsi dan interpretatif gitu ya, interpretasi dari cultural behavior. Ya. Jadi etnografis ini adalah sebuah proses yang blended gitu ya, sebuah proses yang berpadu ya antara proses dengan produk, kemudian field work ya, kerja di lapangan dan written text gitu, pelaporan gitu. Jadi pada proses etnografi ini seorang etnografer atau penelitinya itu harus datang ke masyarakat. Dia harus tinggal di masyarakat ya. Dia harus blended dengan masyarakat untuk mempelajari tentang culture-nya gitu, tentang etnonya gitu ya. Dan kemudian dia juga harus berkomunikasi dengan mereka sehingga dia akan mampu meng-capture gitu ya, portray gitu secara holistik gitu. Oleh karena itu sifat penelitian etnografi ini intensif ya. Jadi antara peneliti dengan subjek yang diteliti itu memiliki interaksi yang sangat erat gitu ya. Kemudian requiring long periods bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau Anda seorang etnografer itu nggak bisa cuman tinggal di masyarakat seminggu doang, itu namanya visit gitu ya. Tapi Anda harus stay, bukan hanya sekedar visit gitu. Kemudian researcher atau etnographers ini berpartisipasi secara aktif pada setiap aktivitas kultural. Kenapa? Karena researcher itu as an instrument gitu. Contohnya nih, ini adalah sebuah penelitian etnografi ya, sebuah penelitian etnografi di daerah NTT gitu. Maternal death in Eastern Indonesia 20 years and still walking. Maksudnya apa nih gitu? Kita tahu bahwa kematian ibu di Indonesia itu tinggi. Nah, si peneliti atau etnografer ini ingin menangkap kematian ibu di daerah NTT gitu. Jadi ternyata pada daerah di subdistrik di rural Eastern Indonesia ya, ini di daerah NTT itu yang tempatnya penelitian ini dilakukan, itu angka kematian ibu tuh masih tinggi gitu. Belum ada perubahan gitu. Nah, di sini kemudian baru diketahui ya. Ini lihat. The study, although a small sample, confirm that either a single delay atau sequence of delay itu fatal gitu ya, fatal gitu ya. Delay itu bisa disebabkan karena both social ya, karena aspek-aspek sosial dan geografik gitu ya. Yang benar-benar sangat berpengaruh pada outcome kesehatan ibu. Ada beberapa yang harus ditingkatkan misalnya awareness karena ternyata dari subjek penelitian mereka itu ternyata benar-benar nggak aware kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu sehingga terjadilah delay gitu. Seperti itu. Jadi ini penelitinya itu harus tinggal di desa tersebut ya untuk melakukan focus group discussion, untuk melakukan in-depth interview, untuk melakukan observation gitu ya. Jadi toolsnya itu bisa mulai dari observasi, kemudian interview berupa in-depth atau focus group discussion, bahkan juga bisa berupa foto gitu ya, capturing gitu. Capturing phenomenon dengan foto misalnya. Seperti itu. Nah, apa penelitian etnografi yang terkait dengan kesehatan di Indonesia? Banyaknya. Rumah tradisional Honai ya, rumah tradisional Papua Honai gitu. Bagaimana dengan rumah seperti ini dengan hanya satu pintu, kemudian tidak ada jendela, di dalam ada perapian karena biasanya malam dingin sekali ya, apalagi kalau Anda pernah ke daerah pegunungan tengah Papua misalnya, di sana dingin banget gitu ya. Kalau Anda pernah ke Bromo ya sedingin itulah gitu, atau bahkan lebih dingin. Bagaimana orang yang tinggal di dalam Honai ini dengan kesehatan paru-parunya, kesehatan pernafasannya? Bagaimana? Karena di dalam Honai ini ada perapian di dalamnya. Ini adalah tradisi panggang di NTT, gitu ya. Di mana ibu yang baru melahirkan dan bayinya itu ditaruh di atas perapian, maksudnya supaya hangat gitu ya, tetapi memiliki dampak kesehatan yang luar biasa.
Kesehatan paru-parunya, jelas banyak terjadi ISPA atau infeksi atau respiratory tract infection. Kemudian bisa juga karena dia baru melahirkan, dengan adanya panas ini, maka terjadi bleeding gitu. Kenapa? Karena proses panas itu membuat vaskularisasi melebar sehingga bleeding tidak berhenti-berhenti gitu. Kalau bleeding terus-menerus bisa terjadi anemia. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang bersifat etnografi yang dibutuhkan untuk menyingkap gitu ya, mengurai permasalahan kesehatan gitu ya yang ada di sebuah culture gitu. Ada upacara Kose Mama di NTT gitu ya. Jadi ritual tolak bala. Kemarin juga dilakukan ini ritual tolak bala COVID gitu ya. Maka di situ bisa dilihat gitu masa COVID, semua pada ngumpul-ngumpul, kemudian tidak ada. Nah, kita bisa melakukan penelitian gitu ya terkait efek dari ritual ini terhadap kesehatan. Kemudian Mapendes gitu ya, upacara potong gigi yang ada di Bali misalnya. Nah, upacara potong gigi ini bisa dianalisis secara theoretical gitu ya, apa yang terjadi pada potong gigi ya, dampaknya apa terhadap kesehatan gigi gitu. Nah, tapi kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sih, experience mereka yang mengalami, atau yang sudah menjalani upacara potong gigi gitu. Kalau experience kan nggak bisa ditangkap dengan kuantitatif. Nah, experience-nya orang yang sudah menjalani, upacara Mapendes gitu ya, yang sudah ini, itu bagaimana? Nah, itu ditangkapnya dengan kualitatif yang pendekatan etnografi, gitu ya. Nah, kemudian jenis yang banyak lagi dilakukan oleh teman-teman atau kita di kesehatan gitu ya, adalah fenomenologi. Oke, Dek, nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusi di belakang ya. Oke, setelah, presentasi selesai. Kemudian fenomenologi. Jadi pada fenomenologi, itu adalah sebuah pendekatan di mana ini adalah untuk memahami, life experience dari seseorang setiap hari. Kalau tadi etnografi, itu lebih banyak bersifat komunitas gitu ya. Tapi kalau fenomenologi ini bisa pada level individual gitu ya. Phenomenological research itu bertanya apa sih essence dari fenomena yang terjadi gitu ya. Maknanya apa gitu. Ketika kita mencari makna, maka tidak lain dan tidak bukan, maka kualitatiflah yang kita pakai. Contohnya, meaning of suffering gitu. Orang dengan CA cervix stadium akhir, for example, apa yang dirasakan oleh penderitaan apa yang dialami oleh mereka? Pain bagaimana gitu ya yang dialami oleh mereka gitu kan? Quality of life with chronic pain misalnya. Kemudian experience of domestic violence gitu. Itu kan nggak bisa dialami oleh setiap orang gitu. Hanya bisa diceritakan oleh mereka yang mengalami domestic violence gitu. Nah, maka ini di-capture dengan pendekatan fenomenologi. Data yang di-obtain ya, biasanya kalau fenomenologi kita banyak menggunakan in-depth interview, karena pada in-depth interview kita bisa mengeksplorasi dalam sekali gitu. Kemudian pada fenomenologi ada yang deskriptif fenomenologi, ya sudah apa adanya dijabarkan. Tapi ada juga yang interpretatif fenomenological gitu. Jadi interpretatif itu misalnya kita sudah melakukan FGD dengan 2 atau 3 kelompok, dilanjutkan dengan in-depth interview for example. Kemudian dari hasil itu jawabannya ketemu beberapa kategori, bisa kategorikan. Kemudian bisa dilakukan interpretatif. Oh, ternyata orang-orang yang menderita chronic pain itu mereka mengalami A misalnya, kehidupan yang sangat miserable gitu misalnya. Atau B, ada yang bisa menerima dan mencoba berdamai dengan pain-nya misalnya. Ada yang C, sudah sangat pasrah dan whatever lah gitu misalnya. Nah, itu kemudian bisa kita categorize. Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah interpretive phenomenological gitu ya. Contoh-contoh ini antara etnografi dengan fenomenologi bedanya ya. Ini tadi. Oke.
Antara etnografi dengan fenomenologi. Halo, Tes, apakah masih bisa ditangkap? Iya dok, masih bisa. Oke, karena di tempat saya agak freeze. Oke. Baik, kita lanjutkan etnografi dengan fenomenologi. Jadi kalau etnografi tadi ya kolektif ya, jadi experience dari sebuah community, tapi kalau fenomenologi itu lebih banyak individual experience. Kalau fenomenologi datanya lebih bisa di-collected melalui interview ya, FGD, in-depth interview, observasi, analisis of dokumen ya, analisis of dokumen atau adanya artefak gitu ya. Tapi kalau yang fenomenologi biasanya adalah interview gitu ya, either in-depth interview atau focus group discussion gitu ya, dalam pengumpulan datanya. Kemudian kalau etno itu selalu terkait dengan culture gitu ya, behavior, attitude and belief gitu ya yang terkait dengan culture. Tapi kalau fenomenologi itu lebih ke arah individual experience. Etno lebih banyak waktu yang dibutuhkan karena dia harus tinggal, karena dia harus berinteraksi secara istilahnya raket lah ya kalau bahasa Jawa gitu dengan community yang dia teliti. Tapi kalau fenomenologi itu, bisa lebih singkat. Kemarin penelitian saya paling cuman 1 bulan ya, 1 bulan aja yang terkait dengan fenomenologi itu sudah selesai. Tapi, pengambilan datanya ya, pengambilan data 1 bulan tuh sudah cukup, pada fenomenologi bisa. Tapi kalau etno biasanya, masih, kurang lama tuh kalau 1 bulan. Tuh, contohnya apa nih fenomenologi? Nah, ini kemarin yang 2018, 2019, penelitian saya itu terkait dengan fenomenologi gitu. Jadi, eee, kita mau melihat bagaimana sih role dari primary healthcare physician gitu ya, pada, program intervensi kekerasan pada perempuan di Indonesia gitu. Jadi bikin semacam focus group discussion dalam obtain datanya dengan FGD dan in-depth interview gitu kan dari puskesmas, dari staf puskesmas. Kemudian dari situ kita lakukan interpretif. Jadi ini sebenarnya interpretif fenomenologi. Dan ini juga misalnya contohnya adalah yang dilakukan oleh Bu Lili gitu ya dan teman-teman terkait dengan nurse experience gitu ya, nurse experience, eee, in collaboration with physician and witch doctors. Jadi witch doctors tuh kayak dukun gitu ya, pada initial management of emergency trauma gitu ya, di East Sumba, pada daerah Sumba Timur sana. Nah, ini adalah jenis-jenis yang, ini sebenarnya bisa juga dilakukan pendekatan, etnografi sebenarnya ya. Nah, jadi instead of fenomenologi, ini juga bisa dilakukan, etnografi. Depends pada, respondennya tentu. Oke. Nah, ini juga yang banyak dikerjakan, di bidang kesehatan, ya, grounded theory. Jadi adalah teori yang emerge dari concrete data gitu. Jadi dari concrete data kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah teori gitu ya, adalah pendekatan induktif gitu. Jadi tidak diawali dengan hipotesis. Ya, grounded theory itu tidak diawali dengan hipotesis gitu. Kemudian peneliti pada grounded theory itu yang meneliti dengan pendekatan grounded theory itu biasanya pada awalnya mengidentifikasi topic of interest and initial data source-nya. Nah, kemudian pada prosesnya nanti mereka akan melakukan coding dan reflection seperti itu. Ya. Jadi grounded theory itu, merupakan perbandingan yang konstan terus-menerus gitu ya, constant comparison, data to data and data to theory. Jadi pada grounded theory itu, apa yang Anda temukan di lapangan itu, kemudian Anda juga melakukan namanya literatur review atau melakukan kajian literatur gitu. Jadi kemudian di-merge-kan gitu. Jadi semacam itu untuk grounded theory. Jadi grounded theory ini very dynamic gitu ya, sangat-sangat dynamic, di mana konseptualisasi itu adalah, aspek yang penting dari grounded theory. Kemudian pengambilan datanya lebih banyak pada in-depth interview dan observation gitu ya. Contohnya seperti ini nih, how people living with diabetes in Indonesia learn about their disease gitu ya.
Jadi bagaimana sih orang yang dengan diabetes di Indonesia itu mempelajari tentang, penyakit mereka gitu. Nah, itu dengan menggunakan grounded teori. Oke, nah sekarang kita masuk, itu tadi adalah pendekatan-pendekatan yang paling banyak digunakan di, kesehatan ya, terkait dengan kualitatif. Nah, sekarang kalau kualitatif research, pengambilan sampelnya bagaimana gitu? Yang pasti pada, kualitatif, research itu samplingnya itu sistematik, tapi juga harus fleksibel gitu, harus fleksibel. Maka research questions kita ya, berbeda kalau dengan kuantitatif, research question harus fokus dan spesifik gitu. Kalau research question pada kualitatif itu bisa sangat general gitu ya. Nah, oke, pengambilan sampling juga harus di-guide by, clear research question. Jadi walaupun general tapi harus tetap jelas gitu. Mostly yang digunakan pada kualitatif data atau kualitatif penelitian adalah non-probability sampling. Jadi yang paling banyak adalah purposive sampling. Ya, adik-adik sudah belajar kan kemarin ada probability sample dan ada non probability. Kalau yang probability ada yang simple random, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang non probability bagaimana gitu ya. Dah mostly adalah yang digunakan adalah purposive sampling. Ingat bahwa purposive sampling itu jangan sampai salah dengan sampling for convenience atau convenience sampling. Beda deh. Kalau purposive sampling itu misalnya saya pengen tahu gimana sih sistem kesehatan yang ada di Kota Malang, maka saya harus menarget Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang untuk sebagai, subjek gitu ya, sebagai responden gitu. Itu purposive sampling. Tapi kalau sampling for convenience itu adalah sampling yang diambil berdasarkan kemudahan-kemudahan. Kemudahan jarak, kemudahan menghubungi, kemudahan ini ya kayak kayak gitu. Jadi misalnya gini, Anda mau tahu sistem kesehatan yang ada di Kota Malang, oke, tapi saya yang punya itu adalah, punya kontaknya adalah, ini ketua, kepala P2M-nya gitu, pencegahan penyakit menular ya, kepala P2M-nya. Ya sudah deh kepala P2M-nya aja saya jadikan responden. Nah itu namanya sampling for convenience gitu ya. Beda itu. Apakah hasilnya akan sama? Tentu beda gitu. Pemahaman seorang kepala dinas kesehatan kota dengan pemahaman seorang kepala bidang ya, P2M misalnya tentu akan berbeda sehingga hasilnya akan memberikan hasil yang berbeda. Maka hati-hati sekali kalau terutama pada sampling for convenience itu biasanya akan sangat related dengan bias gitu. Tapi kalau purposive sampling memang yang sudah kita tuju. Kalau kita mau tanya ini berarti kita kemana sih gitu. Kita sudah punya purpose gitu. Untuk sample size maka optimum size are less clear gitu ya. Jadi maksudnya sample size itu kalau di dalam kualitatif itu tidak ada batasan yang fix gitu ya. Oh, kualitatif lu batasan samplingnya paling tidak 10, oh enggak ada kayak gitu. Sangat depend sekali pada apa yang mau kita cari gitu kan. Jadi memang tidak ada walaupun di beberapa literatur itu ada yang memberikan guidance gitu ya, minimum jumlah sampel untuk kualitatif misalnya, kayak gitu, ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi sebenarnya pada kualitatif itu, tidak ada batasan yang tegas gitu, berapa sih jumlah sampel minimal itu nggak ada. Pada case study, ya, case study itu kan kualitatif ya. Case study ya sampelnya berapa? Ya cuman satu gitu. Kalau case series berapa? Ya mungkin bisa 2, 3, 4 seperti itu. Jadi, even satu pun kalau kualitatif itu masih bisa diterima kalau dia berupa case study, gitu ya. Kemudian maka biasanya kalau, pada peneliti-peneliti kualitatif yang penting adalah kita describe type of individuals ya, type of group atau type of konteksnya gitu ya. Sehingga nanti jumlah sampelnya, sesuai saja dengan tipe individu, grup, atau konteksnya. Kalau misalnya kita melakukan in-depth interview 3 orang, kok dirasa masih kurang gitu ya, kalau yang snowball ya. Snowball bisa jadi satu orang, kemudian satu orang gitu, "Kalau dari sini kita kira, mana ya yang
eee, siapa lagi ya yang bisa saya wawancarai? Oh, coba hubungi Pak ini misalnya, kita menghubungi, kita dapat, kemudian siapa lagi ya Pak, pada snowball ya. Kemudian, "Oh, ibu ini," gitu, kita cari ke ibu ini. Kemudian kita tanya lagi, oh sampai 4 sampai 5 sampai kemudian sudah tidak ada lagi jawaban yang baru, jadi saturasinya sudah jenuh gitu ya, maka, "Oh ya sudahlah cukup 8 orang aja nih, kayaknya udah nggak ada jawaban baru lagi," gitu. Nah sudah 8 orang itu sampel Anda gitu. Jadi tidak ada, minimum, maksimum seperti itu tidak ada, gitu ya. Oke. Ini adalah, beberapa sampling approach ya, bisa probabilistik kalau misalnya kita menggunakan yang mixed method ya. Kalau mixed method itu antara kuantitatif dan kualitatif di-merge gitu ya. Jadi biasanya ada hasil-hasil kuantitatif, kemudian ada hasil kualitatif dalam satu penelitian. Kemudian kalau purposive ya, yang banyak digunakan pada kualitatif, fleksibel, tetapi ada selection bias biasanya ya, ada selection bias. Kemudian ada extreme sampling, eee, kemudian ada intensity sampling, di mana fokus pada excellent gitu ya, excellent dari phenomenon gitu kan. Biasanya sampelnya jumlahnya kecil gitu ya, tetapi mungkin satu atau 2 orang tapi sangat rich, information gitu, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi, homogeneous samples gitu ya. Ada homogeneous sample atau sampel yang homogen gitu ya, memiliki similar karakteristik ya kan. Kemudian ada lagi yang heterogeneous samples gitu ya, bisa digunakan kalau, tergantung pada, apa yang kita cari gitu ya. Kalau misalnya ada cut across individual or program variation, maka kita pakai heterogeneous sample gitu ya. Kemudian ada juga yang typical case gitu ya, misalnya, pada evaluasi program misalnya, maka itu bisa menggunakan, sampel yang tipikal gitu ya. Kemudian ada yang convenience ini ya, yang tadi kita ceritakan di awal, convenience-ku ya terjangkaunya gitu, yang biasanya digunakan pada, kondisi-kondisi yang limited budget, short timeline gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan convenience sample maka, hasilnya biasanya less rigorous. Jadi tidak teliti gitu ya, tidak spesifik atau kurang pas gitu biasanya, gitu. Kemudian juga ada opportunistic, sampling gitu ya, ini adalah tipikal-tipikal pengambilan sampelnya, contoh-contohnya gitu ya. Ada yang responden driven sampling juga ada gitu ya, macam-macam gitu. Oke. Nah, oke, kita lihat sekarang kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif dengan sampel size yang kecil, maka advantage-nya adalah kita bisa, melakukan eksplorasi yang lebih mendalam dari subjek yang kita pelajari, ya. Dan biasanya atau, kemungkinan kita bisa menemukan, new ideas atau hal-hal baru gitu, kalau misalnya kita pada smaller sample size. Terbayang saja ya, ketika saya melakukan penelitian ini, saya menginterview sekitar 6 orang, 8 in total, itu tebal transkripnya itu sudah 100 halaman lebih gitu, untuk hanya 6 orang gitu. Dari 100 halaman itu saya harus mengambil, oh ada theme ini, ada theme ini, ada theme ini yang bisa ditarik. Kebayang saja itu 6 sampai 8 orang saja itu sudah sekitaran 100, 120 halaman gitu. Hasil penelitian hasil dari data yang saya dapat gitu. Jadi, pada smaller sample size itu, eee, apa namanya, kita mencari hal-hal yang lebih spesifik gitu. Di mana, itu sudah merupakan hal yang luar biasa gitu ya. Disadvantage-nya adalah tidak bisa di-generalize to others. Jadi kayak penelitian saya tidak bisa di-generalisasi ke kota yang lain gitu, karena saya hanya mempelajari di kota Malang gitu.
Sebenarnya judul yang saya berikan juga kurang tepat sebenarnya, itu seharusnya hanya ada di Kota Malang gitu ya, tapi tidak apa-apa. Untuk keperluan publikasi kita ini sedikit gitu ya, walaupun nantinya harus ada penelitian lanjutan terkait hal itu di tempat lain. Kemudian natural setting, ya. Advantage-nya adalah kalau natural setting, jadi kan kalau di natural setting tuh ya kita datang ke sana, kayak misalnya dulu 2009 saya melakukan penelitian di NTT, saya datang ke Pulau Solor ya, yang sekarang lagi terdampak dengan, siklon Seroja itu. Dulu datang betul-betul gitu, datang ke mereka, melakukan in-depth interview dengan mereka, maka itu yang disebut sebagai natural setting. Advantage-nya adalah result-nya more valid gitu, karena mereka ditanyain di rumah mereka, di tempat tinggal mereka, jadi tidak ada, apa, yang keluar adalah, apa adanya gitu, more valid. Nah, disadvantage-nya gitu ya, data may not be reliable if observer become less objective gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya judgmental terlebih dahulu, maka ini bisa menjadi, eee, apa namanya, mengganggu, reliabilitas atau validitas datanya gitu. May also be unfocused if not properly planned gitu ya. The study may produce no information. Jadi kalau misalnya kita karena kalau di natural setting itu kan, adalah tempat kalau mungkin buat researcher-nya adalah sesuatu yang baru gitu kan, kemudian dia menjadi unfocus ya, menjadi tidak fokus, maka tentu, hasilnya menjadi tidak memberikan informasi apa-apa gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan pada qualitative research gitu ya, kalau misalnya pertanyaan sangat beragam, maka keuntungannya adalah bisa memberikan different direction gitu ya, bisa memberikan banyak arah gitu, bisa memberikan banyak petunjuk pada researcher, tapi, dan juga bisa mendapatkan elaborasi yang lebih dalam gitu ya, gitu. Jadi bisa menyambung-nyambungkan gitu. Nah, disadvantage-nya kalau pertanyaannya banyak dan bervariasi, waktunya lebih lama gitu ya, interpretasinya juga lebih lama. Kemudian juga bisa membutuhkan follow up lebih lanjut gitu ya, terkait dengan, terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya begitu. Oke. Oke, ini, last slide to be continued di hari Jumat. Nanti di hari Jumat, kita akan bicara tentang, how to obtain the data ya, data collecting, kemudian data analysis dari kualitatif, dan juga kalau masih memungkinkan kita bisa berikan tentang writing, qualitative research, result gitu ya, report gitu. Nah, ini beberapa references yang kita gunakan. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan adik-adik?